hati-hati dengan untuk paket. Saya peringatkan, kami mempunyai tim cyber yang selalu memantau di dunia maya. Pada seluruh masyarakat Sulawesi bagian selatan, hati-hati dengan untuk paket. Jangan membeli barang-barang paket yang ilegal. Satu ilegal itu adalah kalau barang kena cukai itu rokok yang tidak ada cukainya. Ya, ini sudah mulai banyak lewat titipan-titipan kilat. Kemudian yang kedua, hati-hati dengan narkoba. Saya peringatkan, kami mempunyai tim cyber yang selalu memantau di dunia maya pengiriman-pengiriman barang-barang terkait dengan narkoba. Karena saya sangat khawatir narkoba ini sudah masuk ke pelosok-pelosok. Dan ini mereka sekarang melalui barang-barang kiriman juga. Ya, saya peringatkan untuk para pelaku berhenti karena Anda meracuni negara. Ya. Kami pertama mempunyai tim cyber patrol. Cyber patrol ini kami melacak lewat situs-situs dunia maya tentang marketplace dan sebagainya. Kemudian kami bekerja sama dengan BNN, kami bekerja sama dengan Polri, kami bekerja sama dengan instansi yang terkait. Terutama kami juga bekerja sama dengan penitipan barang kiriman, ya. Dengan barang kiriman itu dengan JNE kita bekerja sama, dengan Tiki, dengan Si Cepat, semua kita bekerja sama. Kalau ada barang ilegal, mereka akan lapor ke kita, segera kita tangkap itu. Kemudian kita juga bekerja dengan BNN itu dengan anjing pelacaknya, karena kita di sini belum punya anjing pelacak, kita bekerja sama dengan BNNP untuk anjing pelacak. Kemudian kita juga bekerja sama untuk dengan di X-ray, sehingga kita juga nggak mengganggu barang kiriman itu kualitasnya menjadi turun. Jadi semua yang bisa turut serta untuk bekerja sama, bersinergi, kita lakukan sinergi. Termasuk yang pagi ini kita sinergi dengan seluruh aparat kemaritiman untuk menjaga, khususnya mau Natal tahun baru ini jangan sampai, karena biasanya Natal tahun baru narkoba meningkat, minuman keras meningkat. Ini juga harus kita musuhin bersama, ya, terutama yang ilegal. Langkah ke depan jelas kita tetap mengantisipasi khususnya yang ilegal, karena setiap kenaikan tarif cukai itu tetap memicu kenaikan barang ilegal. Karena pasti kan harganya naik, sementara pendapatan masyarakat belum tentu naik. Ya, kalau naiknya 12%, pendapatan masyarakat cuma naiknya 5%, kan nggak ngejar gitu ya. Nah, ini membuat insentif kepada yang ilegal untuk membuat barang-barang itu. Nah, tentunya kami terus bekerjasama dengan PMK, Pemkap untuk terus melakukan operasi pasar. Dan alhamdulillah dengan pemanfaatan DBHCHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, yang jumlahnya cukup lumayan untuk Sulawesi bagian selatan, kita akan terus melakukan operasi dengan teman-teman P2 dan teman-teman Satpol PP. Nah, kita juga sudah punya aplikasi Sirolek ya, jadi ya. Aplikasi Sirolek itu untuk masyarakat Satpol PP khususnya melaporkan kepada kita kalau ada barang ilegal. Nah, dengan lapor yang online begitu makin cepat, kita bertindak makin cepat. Dan itu juga nantinya pembagian DBHCHT itu tergantung dari seaktif mana mereka melakukan pemberantasan rokok ilegal. Makin aktif mereka memberantas rokok ilegal, bagian DBHCHT-nya semakin besar. Nah, gitu agar mereka ininya.